teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan sebuah kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Dan hari ini saya sangat tergelitik tentang satu topik tentang formulasi kebijakan pendidikan. Banyak daripada kita tidak mengetahui formulasi kebijakan pendidikan itu tujuannya untuk apa. Siapa sih yang merumuskan formulasi kebijakan pendidikan ini? Sebelum daripada itu, kita akan mengulik satu tentang arti dari kebijakan. Kebijakan adalah suatu modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak sekali pendapat ahli tentang mengenai arti kebijakan publik. Sebagai yang mana kebijakan publik adalah sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai strategi, ataupun sebagai kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Pendidikan adalah masalah fundamental bagi suatu bangsa yang selalu dan pasti terkait dengan kultur, persepsi, bahkan keyakinan masyarakat. Sehingga sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat dan negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Kebijakan pendidikan sangatlah penting. Karena kenapa? Terkait tentang moral anak didik kita. Pengertian formulasi kebijakan. Kebijakan publik ialah teridentifikasi dimensi-dimensi yang saling bertautan antara kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal secara hukum, terkait tentang kebijakan publik sebagai hipotesis, ataupun kebijakan publik sebagai tujuan. Pembuat kebijakan harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Karena kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki sebuah arti yang bermakna. Bahkan tidak mustahil, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan satu masalah yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 nomor 20 mengatakan, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana sih tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan? Tahapan pertama adalah tahapan perumusan masalah. Tahapan perumusan masalah adalah dibagi menjadi 4 fase menurut Dunn. Pertama adalah pencarian masalah, kedua adalah pendefinisian masalah, ketiga adalah spesifikasi masalah, keempat adalah pengenalan masalah lebih jelas. Tahapan kedua, tahapan penyusunan agenda. Tahapan ini adalah suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, apakah masalah tersebut mempunyai atau memiliki dampak yang besar bagi masyarakat? Apakah masalah tersebut harus segera ditangani atau memiliki sebuah nilai urgensi? Fase ketiga, tahapan ketiga itu adalah formulasi kebijakan. Tahapan ini merupakan tahap di mana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan, maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas penyusunan kebijakan. Tahapan keempat adalah tahapan adopsi kebijakan. Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan penyusunan dan pengembangan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Tahapan kelima adalah tahapan implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tahapan terakhir adalah tahapan penilaian kebijakan. Jadi, tahapan terakhir ini adalah mereka mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak dari kebijakan itu seperti apa. Aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan adalah suatu proses penerapan keputusan kebijakan yang biasanya diawali dengan penyusunan program, setelah itu proyek, hingga ke kegiatan-kegiatan untuk pemecahan suatu masalah yang menjadi agenda kebijakan. Kalau kita bikin dalam sebuah skema aktivitas dalam perumusan kebijakan pendidikan, itu pertama adalah pengenalan masalah. Kedua adalah pencarian masalah.
biasanya didapat dari setumpuk masalah yang saling terkait. Ketiga adalah pendefinisian masalah. Keempat adalah spesifikasi masalah, yang tadi setelah kita katakan apakah masalah substantif atau masalah seperti apa. Kelima adalah perencanaan kegiatan. Stakeholder dalam pendidikan itu merupakan bagian daripada kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan komite sekolah. Pilar-pilar pengoperasian aktivitas formulasi kebijakan pendidikan. Pertama adalah pengorganisasian. Kedua adalah interpretasi. Ketiga adalah aplikasi. Masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan, suatu kebijakan yang telah disahkan bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Jadi kebijakan itu diciptakan bukan artinya semua masalah itu selesai. Justru karena ada kebijakan itu muncul, maka akan ada masalah-masalah yang baru akan muncul. Dilihat dari bagaimana tujuan daripada perumusan kebijakan tersebut. Sumber permasalahan yang biasanya terkait di dalam sistem pendidikan kita, pertama adalah pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan, informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat konseptual dan substansial. Kedua adalah sumber acuan tidak formal maupun tidak formal itu berbeda-beda. Ketiga, terlalu banyak atau kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statement kebijakan. Siapa sih aktor-aktor atau subjeknya? Aktor ini adalah apa? Aktor adalah pelaku yang terlibat dalam proses perumusan masalah. Jadi subjeknya, siapa sih yang merumuskan masalah? Jadi teman-teman sekalian, siapa-siapa saja yang terkait dalam proses formulasi kebijakan tersebut? Pertama tentunya adalah legislatif, mereka yang membentuk undang-undang dan perumusan kebijakan. Kedua adalah eksekutif, adalah para pelaksana undang-undang dan berperan dalam perumusan kebijakan. Ketiga adalah administrator, adalah sebagai perumus dan implementator kebijakan. Keempat adalah partai politik. Karena kenapa partai politik? Karena mereka adalah organisasi yang terorganisir untuk pelaksanaan program dan penempatan anggota pada pemerintah. Kelima adalah kelompok berkepentingan, keenam adalah organisasi masyarakat. Ketujuh adalah kaum intelektual, yaitu kaum kita adalah perguruan tinggi. Jadi kita memiliki sebuah peran penting. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa perguruan tinggi itu tujuannya adalah apa? Ternyata di dalam formulasi kebijakan pendidikan banyak sekali meminta masukan dari para cendekiawan atau dari perguruan tinggi. Kedelapan adalah tokoh perorangan, itu adalah tokoh masyarakat seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Jadi saling bergantungan. Pendekatan dalam formulasi itu adalah pertama adalah pendekatan secara deskriptif. Jadi merupakan prosedur yang menerangkan, jadi secara cerita. Jadi deskriptif prosedur menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan secara normatif atau perspektif. Upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dan ini adalah pendekatan evaluatif. Ya, kalau kita katakan adalah pendekatan secara evaluasi. Jadi sudah ada kebijakannya dan sudah dilaksanakan, baru setelah itu dilakukan evaluasi. Apakah kebijakan tersebut baik atau tidak? Apakah kebijakan tersebut akan dilakukan perubahan atau diperbaiki? Sehingga disinilah dikatakan dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran. Jadi akan dinilai pendekatan itu baik atau masih perlu diperbaiki. Kesimpulannya adalah kebijakan pendidikan yang efektif sangat penting dalam menentukan moral anak didik. Karena mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat. Formulasi kebijakan pendidikan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang dapat bermanfaat dan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pada hari ini kita telah memahami tentang bagaimana cara kita merumuskan perumusan masalah. Tentunya kita sebagai kaum intelektual, mari kita bersatu padu, kita menyusun, kita menjadi ambil-ambil dalam formulasi kebijakan pendidikan ini, sehingga kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat semakin baik lagi. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita akan mendapatkan satu hasil yang baik pula, karena ada pepatah mengatakan bahwa
proses tidak akan mengkhianati hasil. Salam sukses bagi kita semua.